Halo semuanya, saya Dr. Budi Hartono, seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan pengalaman 30 tahun. Hari ini, saya akan berbicara tentang manfaat cuka yang dapat sangat meningkatkan kesehatan Anda. Malam-malam gelisah karena insomnia, perut kembung karena pencernaan yang buruk, pagi hari yang sulit bergerak karena nyeri sendi, gejala-gejala ini yang menyulitkan tubuh kita setelah usia paruh baya, bukankah terdengar sangat akrab? Yang mengejutkan, rahasia untuk mengatasi semua gejala ini ada di dalam sebotol cuka. Terutama bagi Anda yang berusia 60-an dan 70-an, saya harap Anda menyimak informasi yang akan saya bagikan mulai sekarang. Selama 30 tahun bertemu dengan banyak pasien, ada satu hal yang membuat saya yakin. Yang lebih kuat dari obat apapun adalah kebiasaan sehat yang dipraktikkan setiap hari. Dan di pusat kebiasaan itu bisa jadi ada cuka. 13 manfaat luar biasa dari cuka yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar penyampaian informasi. Berdasarkan data medis dan kasus pasien nyata, saya akan memberikan informasi kesehatan yang paling sesuai untuk Anda. Waktu 10 menit ke depan dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan Anda. Mari kita cari tahu bersama. Pertama, membantu mengontrol gula darah. Mari kita mulai dengan masalah kesehatan yang paling umum di kalangan lansia kita, gula darah tinggi. Bagi penderita diabetes, suasana hati sepanjang hari seringkali ditentukan oleh angka pada alat pengukur gula darah di pagi hari. Anda mungkin sudah minum obat dan berolahraga, tetapi masih khawatir dengan lonjakan gula darah setelah setiap kali makan. Saya akan memperkenalkan hasil penelitian yang menarik. Sebuah universitas ternama di Amerika melakukan eksperimen pada pasien diabetes tipe 2. Kelompok yang diminta meminum 2 sendok makan cuka sari apel yang dicampur air tepat sebelum makan, kadar gula darah setelah makannya rata-rata 25,30% lebih rendah. Ini bukan penelitian laboratorium, melainkan uji klinis pada pasien diabetes sungguhan. Mengapa hasilnya bisa seperti ini? Kandungan asam asetat dalam cuka sari apel membantu memperlambat laju penyerapan karbohidrat di usus dan mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Selain itu, cuka juga menurunkan resistensi insulin, sehingga mengurangi beban pada pankreas. Ketika gula darah naik secara perlahan, tubuh kita memiliki waktu untuk menanganinya. Pengalaman serupa juga terjadi di ruang praktik saya. Kadar gula darah seorang pasien pria berusia 70 setan selalu berada di kisaran 150-160. Beliau sering menderita sakit kepala di pagi hari dan sering tidur siang karena merasa lesu setelah makan. Saya menyarankannya untuk membiasakan minum 1 sendok makan cuka sari apel yang dicampur dalam segelas air hangat 5 menit sebelum sarapan. Awalnya beliau mengerutkan dahi karena rasa asamnya, tetapi setelah sekitar 10 hari, beliau berkata tubuhnya terasa lebih ringan. Sebulan kemudian, gula darah puasanya turun dari 160 menjadi 125. Poin pentingnya adalah mengonsumsi lebih banyak cuka tidak akan membuat efeknya lebih besar. Cara yang paling efektif dan aman adalah mengonsumsi 1,2 sendok makan per hari yang diencerkan dengan air. Diminum perlahan tepat sebelum atau saat makan. Bagi yang memiliki lambung sensitif, pastikan untuk mengonsumsinya bersama makanan. Bagi yang sedang minum obat, konsultasikan dengan dokter. Jangan pernah meminumnya dalam bentuk murni. Cuka bersifat asam dapat mengiritasi dinding lambung dan tidak baik untuk gigi. Diabetes bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan dalam semalam. Namun dengan menambahkan satu kebiasaan kecil ini, perubahan besar bisa terjadi pada tubuh kita. Jangan pernah meremehkan rahasia kesehatan yang terkandung dalam sebotol kecil cuka. Kedua, membantu mengelola tekanan darah. Bagi penderita hipertensi, Anda mungkin duduk di depan alat pengukur tekanan darah setidaknya sekali sehari. Jika angkanya melewati 140, jantung berdebar kencang. Banyak yang cemas? Jangan-jangan terjadi pendarahan otak saat tidur malam nanti. Tekanan darah memang sangat rumit, karena satu angka saja bisa mengubah suasana hati kita sepanjang hari. Kita sering mendengar bahwa mengurangi asupan garam akan menurunkan tekanan darah, tetapi seringkali itu saja tidak cukup. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan hasil bahwa hewan percobaan dengan kondisi hipertensi yang diberi cuka yang diencerkan dengan air selama 6 minggu, tekanan darahnya menurun secara signifikan. Kuncinya adalah
kandungan asam asetat dalam cuka yang dapat melebarkan pembuluh darah dengan lembut, meredakan ketegangan pada dinding pembuluh darah, dan mempercepat pengeluaran natrium dari tubuh. Pembuluh darah kita seharusnya fleksibel seperti selang karet. Namun, seiring bertambahnya usia dan menumpuknya natrium, selang ini menjadi semakin kaku. Cuka berperan membuat pembuluh darah yang kaku ini menjadi fleksibel kembali. Salah satu pasien saya, seorang pria berusia 75 tahun, tekanan darahnya selalu di awal 150-an dan beliau mengonsumsi 2 jenis obat hipertensi. Saya menyarankannya untuk minum cuka sari apel yang diencerkan dengan air saat makan 2 kali sehari. Awalnya beliau ragu karena tidak tahan dengan rasa asamnya. Tetapi setelah menambahkan setetes madu dan mengencerkannya dengan air hangat, beliau mulai meminumnya. 2 bulan kemudian, tekanan darahnya stabil di angka 137/140 dan setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau bisa mengurangi salah satu obat hipertensinya. Dengan demikian, cuka memang tidak menggantikan obat, tetapi bisa menjadi suplemen penting yang meningkatkan efektivitas obat dan membantu mengontrol tekanan darah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menyalahkan usia untuk hipertensi Anda. Mulailah dari bagian yang bisa Anda kelola dengan kebiasaan 1 atau 2 sendok makan sehari ini. Kesehatan dimulai dari perubahan kecil. Ketiga, membantu mencegah aterosklerosis pengerasan pembuluh darah. Jalur apa yang paling penting di tubuh kita? Tentu saja pembuluh darah. Jika pembuluh darah ini tersumbat, obat, suplemen, bahkan makanan sehat sekalipun, tidak akan dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh penjuru tubuh. Anda pasti sering mendengar istilah aterosklerosis. Ini adalah kondisi di mana kolesterol jahat LDL menempel pada dinding pembuluh darah, membuatnya menyempit dan kehilangan elastisitas. Masalahnya, pada tahap awal tidak ada gejala sama sekali. Lalu suatu hari, tiba-tiba bisa berujung pada masalah serius seperti nyeri dada, sesak napas, bahkan stroke. Ini adalah penyakit yang berbahaya. Namun, cuka, terutama cuka sari apel, mengandung komponen yang membantu menurunkan kadar kolesterol LDL ini. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam European Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2012, kelompok yang mengonsumsi cuka setiap hari menunjukkan penurunan kadar kolesterol total dan LDL yang signifikan, serta peningkatan elastisitas pembuluh darah. Ini karena kandungan asam asetat dalam cuka mempercepat pemecahan lemak dan mengaktifkan metabolisme lipid, membantu menghilangkan kolesterol yang menumpuk di dinding pembuluh darah. Kasus serupa juga terjadi di ruang praktik saya. Saat pemeriksaan kesehatan seorang pasien pria berusia 68 tahun, hasil USG pembuluh darah menunjukkan adanya pengerasan ringan dan kadar LDL-nya cukup tinggi, yaitu 180. Dengan diet saja, angkanya sulit turun. Saya menyarankannya untuk minum cuka sari apel yang diencerkan dengan air 2 kali sehari sebelum makan. 3 bulan kemudian, saat diperiksa ulang, kadar kolesterolnya turun drastis menjadi 140 dan elastisitas pembuluh darahnya juga membaik. Ketika pembuluh darah menjadi bersih, darah mulai bersirkulasi dengan lancar ke seluruh tubuh. Tangan dan kaki menjadi hangat, kepala terasa jernih, dan beban pada jantung berkurang. Segelas air cuka sehari dapat berperan sebagai petugas kebersihan yang menjaga jalanan di dalam tubuh kita tetap bersih. Jangan menganggap ini sebagai cerita orang lain. Aterosklerosis berkembang secara diam-diam, tetapi akibatnya bisa lebih serius dari yang Anda bayangkan. Mulai hari ini, ubah pembuluh darah Anda menjadi jalan tol yang sehat dengan segelas cuka. Keempat, membantu kesehatan hati. Bapak dan Ibu sekalian, hati adalah pabrik pemurnian di tubuh kita. Makanan, obat-obatan, alkohol yang kita konsumsi, bahkan hormon akibat stres, semuanya disaring dan diproses di hati. Namun, hati ini adalah organ yang sangat menakutkan. Mengapa? Karena meskipun ada masalah, ia tidak menimbulkan rasa sakit. Inilah alasan mengapa sebagian besar orang baru mengetahui fungsi hatinya memburuk setelah melihat hasil pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, para dokter menyebut hati sebagai organ yang sunyi. Meskipun Anda tidak minum alkohol, diet tinggi lemak, kurang olahraga, stres, dan konsumsi obat jangka panjang dapat menyebabkan perlemakan hati atau penurunan fungsi hati.
Terutama setelah usia 60 komaan, fungsi hati menurun secara alami, jadi kita harus lebih memperhatikannya. Disinilah peran cuka menjadi penting. Terutama cuka sari apel sangat efektif untuk kesehatan hati. Polifenol dan asam asetat yang terkandung dalam cuka dapat mengurangi radikal bebas yang merusak sel-sel hati dan mencegah penumpukan lemak di hati, sehingga mencegah perlemakan hati. Sel-sel hati, seperti penyedot asap dapur yang sudah lama, menderita karena kerak minyak dan racun. Cuka berperan membersihkannya secara alami. Izinkan saya menceritakan kisah seorang pasien wanita berusia 63 tahun yang saya rawat. Dalam pemeriksaan kesehatan, nilai AST-nya 72 dan ALT-nya 68 di luar batas normal. Beliau tidak menderita hepatitis, tetapi kurang berolahraga. Saya menyarankannya untuk membiasakan minum 1 sendok makan cuka sari apel yang diencerkan dalam air hangat setelah makan malam, bersama dengan diet rendah lemak dan jalan santai. 8 minggu kemudian, hasil pemeriksaan ulang menunjukkan nilai AST39 dan ALT42 semuanya kembali normal dan rasa lelahnya juga berkurang drastis. Saya ingat kata-katanya. Saya tidak tahu cuka sebaik ini untuk hati. Saya kira hanya bumbu masak yang asam. Tapi sekarang saya rutin meminumnya. Yang penting adalah, ini bukan obat, melainkan kebiasaan hidup. 1 sendok makan cuka dalam segelas air hangat setelah makan sekali sehari. Jika Anda mempertahankan kebiasaan ini secara konsisten, hati Anda akan menjadi sehat dan seluruh tubuh terasa lebih ringan. Hati yang sehat membuat darah menjadi bersih, pencernaan lancar, dan kulit menjadi lebih baik. Mulai hari ini, jagalah hati Anda dengan segelas kecil cuka. Hati memang sunyi, tetapi kita harus memberinya perhatian terlebih dahulu. Kelima, membantu kesehatan pencernaan. Pernahkah Anda merasa kembung, sering bersendawa, atau tiba-tiba perut terasa penuh gas setelah makan? Semakin bertambah usia, kita semakin sering mengeluh tentang pencernaan yang buruk. Mengapa demikian? Seiring bertambahnya usia, produksi asam lambung menurun dan enzim pencernaan tidak seefektif dulu, sehingga makanan yang kita makan tidak terurai dengan baik dan tinggal lebih lama di lambung. Pada saat inilah, cuka dapat berperan sebagai pemicu pencernaan alami. Asam asetat merangsang produksi asam lambung dan mengaktifkan gerakan lambung, membantu makanan tidak tinggal lama di lambung dan cepat berpindah ke usus. Selain itu, cuka juga meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, membantu nutrisi kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak terurai dengan lebih efisien. Berkat ini, Anda bisa merasakan perut lebih nyaman dan sendawa berkurang setelah makan. Salah satu pasien saya, seorang wanita berusia 66 tahun, mengeluh merasa perutnya penuh dan sering kembung setelah makan. Meskipun porsi makannya tidak banyak, pencernaannya sangat lambat sehingga beliau selalu membawa obat maag. Metode yang saya anjurkan sederhana. Membiasakan minum 1 sendok makan cuka sari apel yang diencerkan dalam air hangat 10 menit sebelum makan, dan saya menyarankan diet yang lebih banyak sayuran yang direbus sebentar daripada sayuran mentah. Tepat 2 minggu kemudian, beliau datang ke ruang praktik dan tersenyum cerah sambil berkata, "Pak dokter, sekarang perut saya nyaman, bahkan tanpa obat maag." Beliau juga mengatakan, waktu makan menjadi lebih menyenangkan. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Bagi penderita gastritis, tukak lambung, atau GERD, meminum cuka secara langsung dapat memperburuk gejala. Orang-orang seperti ini harus mengencerkan cuka dengan cukup air hangat dan meminumnya perlahan bersama makanan. Sebaiknya mulai dengan dosis kecil sekitar setengah sendok makan sehari. Dan jangan pernah meminumnya dalam bentuk murni saat perut kosong. Karena sifatnya yang sangat asam, ia bisa mengiritasi dinding lambung. Kunci dari cuka adalah konsumsi jangka panjang. Daripada mengharapkan efek instan, minumlah secara konsisten setiap hari agar tubuh kita mengingat efeknya. Perut yang nyaman membuat hari menjadi nyaman dan kualitas hidup meningkat. Mulailah satu kebiasaan untuk kesehatan pencernaan Anda dengan seteguk cuka. Keenam, membantu kesehatan ginjal. Ginjal adalah filter air di dalam tubuh kita yang menyaring semua yang kita makan dan minum. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsinya menurun dan kadar asam urat cenderung meningkat. Cuka juga dapat membantu kesehatan ginjal. Rahasianya adalah asam sitrat. Komponen ini menjaga urin tetap sedikit asam,
mencegah pembentukan batu ginjal, dan mempercepat pengeluaran natrium, sehingga berkontribusi pada pengaturan tekanan darah. Seorang pasien pria berusia 72 tahun yang datang ke rumah sakit saya, nilai kreatininnya, indikator fungsi ginjal, berada di ambang batas. Setelah meminum 1 sendok makan cuka yang dicampur dalam segelas air 2 kali sehari selama sebulan, hasil tes menunjukkan nilainya stabil secara nyata. Selain itu, cuka juga secara alami membantu meningkatkan asupan cairan. Karena sering minum air cuka, Anda jadi lebih banyak minum air, yang juga sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal. Namun, bagi yang ginjalnya lemah, pilihlah cuka dengan kandungan natrium rendah dan pastikan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsinya. Ketujuh, membantu mengatasi sembelit. Banyak yang kesulitan buang air besar setiap pagi, bukan? Terutama para lansia. Gerakan usus melambat dan asupan cairan berkurang, sehingga sering menderita sembelit kronis. Disinilah, cuka sekali lagi dapat membantu. Cuka meningkatkan aktivitas bakteri baik di usus, membuat buang air besar menjadi lebih lancar, dan merangsang usus untuk bergerak secara spontan. Dulu, seorang pasien wanita berusia 75 tahun mengatakan beliau hanya buang air besar 1 atau 2 kali seminggu. Saya menyarankannya untuk minum 1 sendok makan cuka sari apel yang dicampur air hangat segera setelah bangun tidur. 3 hari kemudian, kebiasaan buang air besarnya menjadi teratur, dan beliau senang karena tidak perlu lagi minum obat pencahar. Tentu saja, efeknya akan lebih baik jika diimbangi dengan asupan serat dan cairan yang cukup. Cuka adalah pendorong yang baik untuk memulai. Kedelapan, membantu manajemen berat badan. Seiring bertambahnya usia, berat badan lebih mudah naik dan lebih sulit turun. Rasanya hanya bisa menghela napas. Olahraga terasa berat, nafsu makan tetap sama, tapi kenapa lemak perut terus bertambah? Cuka juga sangat membantu dalam manajemen berat badan. Dalam sebuah eksperimen 12 minggu di Jepang, orang dewasa dengan bentuk tubuh serupa dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu kelompok diminta mengonsumsi sekitar 15 ml 1 sendok makan cuka sari apel setiap hari. Hasilnya, kelompok cuka mengalami penurunan lemak perut rata-rata 1,5 gram dan indeks massa tubuh IMT mereka juga membaik. Mengapa? Cuka secara alami mengontrol nafsu makan dan membuat gula darah naik perlahan sehingga menekan penumpukan lemak. Selain itu, cuka meningkatkan sensitivitas insulin, membantu makanan digunakan sebagai energi dengan lebih efisien. Salah satu pasien saya, seorang wanita berusia 69 tahun, khawatir karena merasa mudah gemuk meskipun makannya sedikit. Setelah membiasakan minum cuka sari apel sebelum makan, dalam 3 bulan, lingkar pinggangnya berkurang 3 cm, dan beliau sangat senang. Cuka adalah suplemen diet dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipraktikkan bahkan oleh mereka yang sulit berolahraga. Kesembilan, membantu meningkatkan kualitas tidur. Adakah yang lebih menurunkan kualitas hidup lansia selain malam-malam tanpa tidur? Banyak yang merasa tidak segar meskipun sudah cukup tidur dan sering terbangun di dini hari. Mineral seperti kalium dan magnesium yang terkandung dalam cuka dapat menenangkan saraf dan secara tidak langsung membantu produksi melatonin. Selain itu, cuka mencegah perubahan gula darah yang drastis, menstabilkan detak jantung, dan dapat menginduksi tidur nyenyak. Seorang pasien pria berusia 70-an memiliki kebiasaan tidur hanya 3,4 jam sehari selama hampir 10 tahun. Setelah rutin meminum segelas air cuka hangat setelah makan malam, sebulan kemudian, hari-hari di mana beliau bisa tidur nyenyak lebih dari 6 jam bertambah, dan beliau sangat berterima kasih. Namun, efek perbaikan tidur dari cuka akan benar-benar terasa jika diimbangi dengan mengurangi asupan kafein dan mendapatkan cukup sinar matahari di siang hari. Jangan menyerah karena sulit tidur. Segelas cuka bisa mengubah malam Anda. Kesepuluh, membantu mencegah osteoporosis. Anda mungkin berpikir bahwa tulang yang melemah seiring bertambahnya usia adalah hal yang wajar. Tetapi, kita bisa memperlambat prosesnya dan bahkan mencegahnya. Osteoporosis tidak bisa diatasi hanya dengan mengonsumsi banyak kalsium. Kuncinya adalah seberapa tinggi tingkat penyerapan kalsium tersebut. Disinilah cuka dapat membantu. Cuka membantu kalsium terurai menjadi bentuk ionik, membuatnya lebih mudah diserap di usus kecil.
terutama jika dikonsumsi bersama makanan kaya kalsium seperti ikan teri atau sayuran hijau tua, tingkat penyerapannya akan semakin tinggi. Misalnya, seorang pasien pria berusia 67 tahun telah mengonsumsi suplemen kalsium selama 2 tahun tetapi tidak ada perubahan pada kepadatan tulangnya. Setelah mulai menambahkan cuka sari apel di setiap waktu makan, hanya dalam 2 bulan, hasil tes menunjukkan kepadatan tulangnya mulai meningkat. Meskipun sedikit, cuka berperan sebagai penolong yang meletakkan dasar untuk tulang yang kuat. Tulang melemah tanpa suara, tetapi jika kita memberinya perhatian terlebih dahulu, kita bisa memperlambat prosesnya. Kebiasaan kecil dengan cuka dapat membantu mengurangi risiko patah tulang pada wanita usia 60 komaan dan 70 komaan. Mulai hari ini, bagaimana dengan segelas cuka bersama makanan kaya kalsium? Ke-11, membantu meredakan nyeri punggung bawah. Saya sering mendengar keluhan. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja terasa menakutkan karena sakit punggung. Terutama mereka yang menderita nyeri punggung kronis. Seringkali menderita karena kekakuan otot dan peradangan. Cuka memiliki efek antiinflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan kronis ini. Mengonsumsinya baik, tetapi efeknya akan lebih baik jika digunakan secara eksternal dengan merendam kaki atau kompres. Seorang pasien wanita berusia pertengahan 70-an yang datang ke ruang praktik saya sering terbangun di malam hari karena nyeri punggung. Setelah merendam kaki selama 10 menit dalam air hangat yang dicampur 2 sendok makan cuka sari apel, frekuensi terbangun karena nyeri berkurang separuhnya. Ketika sirkulasi darah membaik, otot menjadi rileks, tekanan pada saraf berkurang, dan punggung secara alami menjadi lebih nyaman. Cuka adalah penyembuh alami yang dengan lembut meredakan kelelahan dan nyeri di dalam tubuh. Jika Anda telah lama menderita nyeri punggung, mulailah merendam kaki dengan cuka malam ini. Ke-12, membantu kesehatan kulit. Semakin bertambah usia, semakin enggan Anda bercermin, bukan? Flek, noda, dan kerutan halus bertambah, dan Anda mungkin khawatir kulit tampak kusam meskipun sudah memakai riasan. Namun kulit juga disebut sebagai cermin dari organ dalam. Jika bagian dalam sehat, wajah akan berseri. Cuka adalah makanan alami representatif yang membersihkan tubuh kita dari dalam dan membantu kesehatan kulit. Cuka sari apel mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan beta-karoten yang menunda penuaan sel dan memberikan vitalitas pada kulit. Selain itu, ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan membantu perkembangbiakan bakteri baik di usus, kesehatan usus membaik, yang pada gilirannya mengurangi masalah kulit dan flek. Seorang pasien wanita berusia 60 komaan khawatir karena fleknya menjadi lebih gelap dan warna wajahnya menjadi kusam. Setelah saya menyarankan segelas air cuka sehari bersama dengan diet kaya sayuran, sebulan kemudian beliau senang karena riasannya menempel dengan baik dan wajahnya menjadi lebih cerah. Mengoleskan cuka langsung ke wajah tidak disarankan karena iritasinya kuat. Sebaiknya diminum atau dikonsumsi bersama makanan. Ingatlah bahwa untuk kulit, kita harus merawat bagian dalam terlebih dahulu, dan cuka bisa menjadi titik awalnya. HPFM, DOFM, membantu mengatasi kelelahan kronis. Saya sangat sering mendengar keluhan. Saya lelah sepanjang hari, dan kepala terasa berat sejak pagi. Jika Anda selalu merasa lelah dan mengantuk meskipun tidak melakukan pekerjaan berat, itu mungkin bukan sekadar penuaan, melainkan sinyal bahwa metabolisme energi di dalam tubuh tidak berjalan efisien. Disinilah cuka memainkan peran penting. Asam organik yang terkandung dalam cuka mengaktifkan proses metabolisme di tubuh kita, membuat energi digunakan lebih efisien, dan membantu memecah zat-zat kelelahan seperti asam laktat yang menumpuk akibat olahraga atau stres. Salah satu pasien saya, seorang pria berusia 74 tahun, merasa lelah tanpa sebab sejak pagi dan tidak ingin melakukan apapun di sore hari. Setelah rutin mempraktikkan minum 1 sendok makan cuka sari apel saat perut kosong di pagi hari dan segelas teh cuka hangat setelah makan siang selama 2 bulan, vitalitasnya kembali dan beliau mulai berjalan-jalan di sore hari. Cuka tidak memiliki efek stimulan instan seperti kopi.
tetapi memiliki kekuatan untuk memulihkan energi tubuh secara lembut dan berkelanjutan. Jika kelelahan kronis telah menjadi bagian dari keseharian Anda, mulailah hari Anda dengan cuka mulai hari ini. Bagaimana menurut Anda? Dengan satu bahan seperti cuka, kita bisa mengelola berbagai masalah kesehatan, mulai dari gula darah hingga kelelahan. Cuka yang selama ini hanya dianggap sebagai bumbu masakan yang asam, ternyata adalah hadiah kesehatan yang sempurna dari alam. Sekarang, Anda harus mempercayainya. Cara yang paling aman dan efektif adalah meminum 1,2 sendok makan yang dilarutkan dalam air hangat. Bagi yang memiliki lambung sensitif, hindari mengonsumsinya saat perut kosong. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa efeknya akan muncul perlahan dan bertahan lama jika Anda mengonsumsinya secara konsisten. Sampai di sini dari saya, Budi Hartono, dokter spesialis penyakit dalam dengan pengalaman 30 tahun. Kesehatan adalah aset yang harus dijaga dengan lebih berharga seiring bertambahnya usia. Saya akan terus berbagi pengetahuan kesehatan yang praktis bersama Anda. Bagaimana jika Anda memulai manfaat luar biasa dari cuka yang telah saya sampaikan hari ini? Mulai besok, terima kasih.